Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan ngaji kita, mudzakarah kita, mudzakarah kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Omar bin Ali Nawawi An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Syekh Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai di halaman yang ke-8, cetakan Al-Hidayah ya, lokal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita haturkan Fatihah dulu kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada keturunannya. Fatihah untuk para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama'il amilin, mujahidin, pejuang-pejuang Islam, guru-guru kita, guru pondok, guru ngaji, guru madrasah yang nulis kitab-kitab yang kita pelajari, terutama penulis kitab Nihayatuz Zain yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Annallahu yuli darajatin fil jannah wa yu'id alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Innama tajibu, hanya saja wajib al-maktubatuh, salat yang difardukan, salat 5 waktu yang difardukan. Ay shalawatul khamsu, yakni beberapa salat yang 5, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wajib atas siapa? Ala muslimin, atas orang Islam. Walau fima madha, walau dan meskipun fima di dalam keterangan madha yang telah lewat apa ma. Zakarin yang laki-laki, aghairihi atau selainnya zakar. Jadi sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini wajib atas orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Fala tajibu, maka tidak wajib apa al-maktubah ala kafirin, atas orang kafir asliin yang asli. Kalau kafir asli ya enggak wajib sholat atas mereka. Wujuba mutalabatin, dengan kewajiban menuntut, biha dengan al-maktubah, minna dari kita, fid dunya di dunia. Kenapa? Li'adami sihatiha, karena tidak ada kesahihan al-maktubah minhu dari kafir asli. Jadi tidak wajib wujuba mutalabatin biha, kita tidak wajib menuntut, mentaklif, memaksa orang kafir asli untuk melaksanakan sholat 5 waktu kalau masih belum masuk Islam. Kenapa? Karena tidak sah sholatnya, meskipun dilakukan oleh mereka kafir asli tidak sah. Lakin akan tetapi tajibu wajib apa al-maktubah alaihi, atas kafir asli, wujuba mu'aqabatin, dengan wajib mu'aqabah, wajib mendapatkan ancaman, alaiha, atas meninggalkan maktubah, fil akhirati, di akhirat. Jadi kalau di dunia kita tidak wajib memaksa mereka kafir asli untuk melaksanakan sholat 5 waktu kalau masih belum masuk Islam. Namun di akhirat nanti kalau mereka tetap tidak mau masuk Islam, meninggalkan sholat tentunya, maka mereka wajib mendapatkan ancaman di akhirat nanti. Litamakkunihi, karena mungkinnya kafir asli min fi'liha, dari melaksanakan maktubah bil islami, dengan cara masuk Islam. Loh kenapa?
kok nanti di akhirat mereka akan mendapatkan ancaman, mendapatkan akibah daripada peninggalan mereka terhadap sholat. Karena di waktu hidup di dunia dia masih punya kesempatan. Kalau masih hidup, dia itu masih punya kesempatan untuk melaksanakan maktubah dengan cara apa? Dengan cara masuk Islam. Ya, masuk Islam. Kalau nggak mau masuk Islam nanti akan dapat ancaman. Wala qada'a, dan tidak ada kewajiban qada' alaihi atas kafir asli idza aslama, bila masuk Islam siapa kafir asli. Kalau nanti kafir asli masuk Islam, misalnya dia meninggalkan sholat selama 2 tahun dari masa baligh sampai mendapatkan hidayah. Dia meninggalkan sholat. Setelah dapat hidayah lalu dia masuk Islam. Lah, di masa-masa dia kafir sebelum masuk Islam, apakah sholatnya wajib diqadha? Tidak wajib diqadha. Jadi udah, yang lalu biarkan berlalu, dilupakan. Kalau sudah masuk Islam, tinggal menjalankan kewajiban di saat itu saja. Adapun peninggalan sholat di masa kafirnya tidak usah diingat-ingat lagi, tidak usah diqadha. Sudah diampuni oleh Allah. Faiza aslama, dan bila masuk Islam siapa kafir asli, usiba maka akan diberi pahala siapa kafir asli, alama atas perbuatan fa'ala yang berbuat siapa kafir asli hu terhadap ma minal qurbih, dari mendekatkan diri kepada Allah. Allati minal qurabih, yakni dari beberapa perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Allati al-qurab, la tahtaju, yang tidak butuh apa, allati ila niyatin, terhadap niat, kasodaqatin, seperti sedekah, wasilatin, dan menyambung tali silaturahmi, dan wa'idkin, dan memerdekakan budak. Ketika si kafir asli masuk Islam, maka segala perbuatan kebajikannya itu akan bernilai, ya, akan bernilai di sisi Allah, artinya akan diberi pahala. Kalau masih belum masuk Islam, sejak semua kebajikannya itu tidak akan diberi pahala. Tapi ketika sudah masuk Islam, setiap berbuat kebaikan meskipun tidak disertai dengan niat, maka semuanya akan diberi pahala. Seperti setelah masuk Islam, misalnya rajin sedekah atau rajin silaturahmi atau memerdekakan budak, maka akan mendapatkan pahala dari perbuatan kebaikan tadi karena sudah masuk Islam. Wajib, dan wajib apa, sholat maktubah alal murtad, di atas orang yang murtad. Fayaqdi, maka mengqadha siapa al-murtad terhadap al-maktubah. Idza aslama, bila masuk Islam siapa al-murtad, hatta zamanil jununi, hingga di masa gila, fil riddati, di waktu murtadnya. Kenapa? Taghlizan, karena memberikan apa? Memberatkan, dengan alasan taghlizan, memberatkan, alaihi atas murtad, memberikan tanggungan yang berat, alaihi atas al-murtad. Wali annahu, dan karena sesungguhnya al-murtad, iltazama, ialah menetap siapa al-murtad terhadap riddah, bil islami, dengan Islam. Artinya li'annahu iltazamaha, li'annahu, karena sesungguhnya siapa al-murtad, iltazama, ialah menetap siapa al-murtad terhadap al-maktubah, terhadap al-maktubah, bil islami, dengan sebab Islam. Fala taskutu, maka tidak gugur apa kewajiban maktubah, anhu, dari al-murtad, bil juhudi, dengan sebab ingkar, kahakil adami, sebagaimana hakul adami. Bi khilafi zamanil haidi, dengan membedai masa haid, wan nifas, dan nifas, fiha, di dalam al-murtad, di dalam riddah tadi, fiha, di dalam riddah. Fala tuqda, maka tidak diqadha apa maktubah, fi dzalika, di dalam riddah tadi. Artinya begini,
orang murtad itu tetap wajib sholat 5 waktu, tetap wajib. Artinya seandainya ia meninggalkan sholat 5 waktu maka dosa. Sebab dan nanti kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu, kan sholatnya sudah batal kan dengan murtadnya, otomatis kan tertinggal sudah sholatnya itu, maka tidak sah sholatnya. Maka dia setelah nanti kembali kepada Islam lagi, maka sholat-sholat yang batal sebab riddahnya itu, sholat-sholat yang sudah rusak disebabkan riddahnya, disebabkan murtadnya itu, dikodok semua itu, dikodok. Misalnya saya murtad 3 hari misalnya, otomatis kan sholat yang 3 hari itu kan meskipun ia lakukan kan sudah batal semua selama riddahnya. Nanti setelah 3 hari masuk Islam lagi, maka yang 3 hari itu dikodok. Bahkan hatta zamanil jununi fir riddah, bahkan di masa gilanya. Misalnya ada seorang fulan murtad 3 hari, ternyata selama 3 hari dia murtad, ada waktu 2 hari pada saat murtadnya dia itu gila, dapat azab dari Allah misalnya, tiba-tiba gila. Setelah pas 3 hari murtad dan gilanya itu, tiba-tiba dia sadar lalu masuk Islam. Maka sholat yang wajib diqadha bukan hanya di saat warasnya saja yang 1 hari itu, tapi yang di masa gilanya itu 2 hari diqadha juga. Allah, karena murtadnya 3 hari, diqadha juga. Loh, kok begitu? Ya, taulidhon alaihi, untuk memberikan sanksi berat atas orang yang murtad tadi. Kenapa? Wali annahu iltazamaha bil Islam. Karena bagi orang murtad itu, orang yang murtad itu tetap berkewajiban sholat 5 waktu bil Islami, dengan cara masuk Islam. Fala tasqutu anhu bil juhud, maka tidak ada ceritanya kewajiban sholat itu gugur dari orang murtad disebabkan ingkar terhadap Allah. Kahakil adami, sebagaimana hakul adami. Bi khilafi zamanil haid wan nifas fiha, kecuali di saat murtadnya dia itu masuk pada masa haid atau masuk pada waktunya nifas. Misalnya ada orang perempuan murtad 3 hari, 1 hari dia bersih suci, enggak haid, enggak ada nifas. 2 hari di saat murtadnya dia haid dan nifas, maka sholat yang ditinggalkan pada masa haid dan nifasnya itu tidak usah diqadha. Adapun sholat yang sudah rusak, batal, ataupun ditinggalkan di saat bersih suci tapi saat itu dia murtad, ya, maka itu wajib diqadha. Kalau sholat yang ditinggal di masa haidnya dan nifasnya meskipun pada saat itu murtad, maka tidak usah diqadha. Ini bagi wanita, ini bagi murtadah. Kemudian mukallafin, sholat wajib atas orang Islam mukallafin yang mukallaf, ay balighin, yakni yang baligh, yakni yang baligh, akilin yang berakal, salimil hawasi yang selamat panca indranya, balawat yang nyampe terhadap mukallaf, ad-da'watu apa dakwah. Ini mukallafnya namanya. Ada orang muslim dia baligh, sudah masuk haddal bulu, sudah masuk pada kategori baligh, haddal bulu. Kemudian dia berakal, tidak gila. Kemudian salimul hawas, normal dia itu, panca inderanya, fisiknya normal. Balawathu da'watu, dan telah sampai pada dia Islam, artinya dia kenal Islam betul, karena sudah dekat dengan ulama, dekat dengan orang yang ngajar agama, hanya dia sudah tahu agama, sudah tahu bahwa sholat itu wajib, maka sholat wajib atas dia, Jadi fala tajibu, maka sholat tidak wajib ala sobiyin, atas anak-anak. Kalau anak-anak masih belum balik enggak wajib. Wala ala majnunin, dan sholat tidak wajib atas orang gila kalau akalnya sudah konslet,
gak waras, gila, hilang akal, maka sholat tidak wajib. Tapi majnun lam yata'addah, yang tidak melampaui batas, yang tidak melanggar. Bisa babi jununihi, dengan sebab